kali ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian hasil dari kajian kami yang kami sebut dengan market assessment atau penilaian pasar sanitasi aman di Indonesia. Pada dasar bisa mulai, mungkin bisa langsung saja. Silakan teman-teman. Ya. Bisa mulai. Ditayangkan untuk tayangannya Bu Ita. Ya, sambil tayangkan saya lanjut saja ya Mbak Uli. Nah itu dia Mbak Ita. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sesi awal kemarin kita sudah pemerintah khususnya dari Bappenas, dari Kementerian PU sudah menyampaikan banyak hal terkait apa yang harus kita capai di akhir tahun 2024 ataupun nanti 2030 terkait dengan pencapaian target SDG. Bagi kita rasanya, waduh itu PR yang harus kita capai, begitu ya. Dan kami ingin melihat melalui penilaian pasar ini. Kami melihat bahwa ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan, di sisi lain ini adalah opportunity untuk pelaku usaha untuk sama-sama bekerja dengan kita untuk membantu mencapai target pemerintah dalam hal ini untuk 2024 atau 2030. Nah untuk itu kami melalui penilaian pasar ini kami ingin melihat sebenarnya berapa besar sih opportunity atau kesempatan pasar kita untuk sanitasi aman ini yang bisa sebenarnya menarik untuk pelaku bisnis. Bila ia menarik, seberapa menarik? Dan kemudian bagaimana cara menarik pelaku usaha itu untuk turun di dalam pasar sanitasi aman ini. Nah untuk itu maka kami melakukan penilaian pasar yang kalau Bapak Ibu saya yakin tidak asing lagi dengan yang namanya rantai layanan sanitasi ya. Nah, penilaian sanitasi aman ini kita lakukan untuk keseluruhan rantai layanan sanitasi. Jadi boleh lanjut. Jadi dimulai dari konstruksi toilet dan tangki septiknya, kemudian untuk pasar di penyedotan dan pengangkutan, pasar di pengolahan lumpur, termasuk juga bagaimana pemanfaatan kembalinya. Dan ini kita lakukan melalui metode kualitatif ataupun kuantitatif, sehingga kita coba melakukan diskusi, interview dengan masyarakat, dengan para produsen, begitu karena kita ingin melihat dari sisi demand, dari sisi supply maupun dari sisi enabling environment-nya atau lingkungan pendukung. Sehingga kita datangi rumah tangga, ingin melihat berbagai hal yang terkait dengan demand. Kita bicara banyak sekali tentang permintaan ya hari ini. Kemudian kita juga ingin melihat, kita mendatangi juga para produsen, kita melakukan interview begitu dengan para produsen, mulai dari produsen toilet, kemudian penyedia jasa penyedotan dan pengangkutan, kemudian pengelola dari lumpur, ini juga pengelola dari pengolahan lumpur, ini juga coba kita datangi. Dan kemudian kami mendatangi, melakukan diskusi dengan beberapa pemerintah kota kabupaten, gitu ya, di lokasi yang terpilih untuk lokasi penilaian pasar sanitasi aman ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita temui, kami melihat bahwa ternyata potensi pasarnya cukup besar. Kalau kita melakukan coba perhitungan dari apa yang kita perlukan untuk capai nanti di 2030, khususnya ya di SDG ataupun 2024 atau RPJMN, ternyata banyak sekali perputaran ekonomi yang bisa ditimbulkan dari pasar sanitasi aman. Tadi mulai dari pasar rantai layanan 1, 2, dan 3 ya. Toilet dan teknik septiknya, penyedotan dan pengangkutannya, dan kemudian pengolahannya. Ini banyak sekali sebenarnya potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Kembali lagi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan market ini. Bagaimana kita bisa membuat para pelaku bisnis ini tertarik untuk masuk di dalam pasar sanitasi aman kita ini. Kita lihat beberapa temuan terkait dimulai dari temuan di rumah tangga. Bapak Ibu, tadi dari sesi kemarin bahkan tadi juga saya sempat melihat kita sudah sangat paham ya bahwa ternyata memang pemahaman di rumah tangga terkait dengan sanitasi aman ternyata kurang betul
begitu. Yang kami lihat adalah ada beberapa hal tambahan lain yang kami pikir ini cukup menjadi potensi bagi kita untuk pengembangan upaya-upaya edukasi bagi masyarakat terkait dengan pentingnya pengelolaan air limbah yang aman. Berikut. Ya, kami melihat bahwa ternyata rumah tangga itu memiliki pemahaman yang cukup kok. Memiliki pemahaman cukup baik terhadap sanitasi. Walaupun mereka melihatnya lebih banyak dari sisi kenyamanan, dari sisi privasi gitu ya, dari sisi kebersihan. Mereka belum melihat dari sisi hal-hal yang sifatnya lebih polusi begitu. Ada, tetapi tidak begitu mengemuka. Memang kami mempertanyakan bagaimana pandangan mereka bila mereka tidak memiliki sanitasi yang aman. Sempat keluar yang paling utama adalah mereka khawatir bau. Mereka khawatir bau, mereka khawatir tidak nyaman, tapi sempat juga ada kekhawatiran terkait dengan polusi, dampak sosial, dan sebagainya. Yang menarik adalah Bapak Ibu, ternyata dari hasil survei kami menunjukkan bahwa masyarakat itu paham bahwa setelah toilet, mereka memerlukan sesuatu lagi untuk mengolahnya. Begitu ya. Tapi mereka tidak tahu bentuk sesuatunya itu atau yang kita sebut dengan containment ini bentuknya seperti apa. Maksudnya seperti apa yang baik itu. Karena mereka melihat bahwa containment itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan penyedotan minimal 10 tahun. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa masyarakat melihat penyedotan itu lebih dari 3 tahun, kami juga melihat hal yang sama di studi kami. Dan kemudian kami melihat bahwa ternyata suara rumah tangga ini sangat-sangat kuat. Ketika mereka bilang bahwa saya ingin tangki septik yang tidak memerlukan penyedotan, itu yang membuat kemudian para tukang ataupun produsen memproduksi barang-barang atau hal-hal katakanlah tangki septik begitu yang memang tidak sesuai dengan standar. Boleh mundur lagi? Jadi mereka sangat menentukan bagaimana kualitas yang dibangun di rumah mereka. Kemudian juga mereka sangat mementingkan harga. Mereka tidak mau harga yang mahal gitu ya. Karena mereka tadi lihatnya bahwa yang penting aman, yang penting tidak bau gitu. Yang disebut aman itu tidak bau gitu. Jadi mereka merasanya untuk apa saya perlu sesuatu tangki septik yang katakanlah fiber yang lebih mahal karena buat mereka yang ada saja sudah cukup. Gitu. Jadi harga adalah hal yang sangat mempengaruhi. Berikutnya kami melihat hal yang menarik adalah kita melihat toko material itu saat ini hanya sebagai tempat untuk membeli, tempat masyarakat datang untuk membeli. Ternyata kami melihat bahwa ada fungsi lain yang bisa yang diperankan, fungsi lain yang diperankan oleh toko material. Kita lihat kalau istilahnya adalah sebagai hub. Karena toko material ini menghubungkan berbagai banyak pelaku usaha. Tidak hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha. Jadi ada konsumen datang tentu saja untuk membeli atau juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan produk ataupun jasa layanan. Jadi mereka datang tidak hanya langsung beli tapi juga tanya dulu begitu ya. Kemudian kontraktor atau tukang ini juga sesuatu yang pertanyaan siapa kira-kira yang bisa memasang begitu. Dan kemudian untuk industri kecil ataupun produsen yang besar, mereka berhubungan dengan toko material ini untuk menyediakan sebagai tempat menjual barang mereka dan kemudian mereka juga membeli bahan baku dari sana. Seringkali terjadi barter dan kemudian untuk lembaga keuangan biasanya ada kesepakatan antara mereka berdua sehingga ada nanti lembaga keuangan bisa menjadikan fasilitas kredit untuk pelanggan toko. Nah kami melihat peran toko material di sini yang mana dia menghubungkan satu dengan lain ini menjadi kami melihat menjadi potensi peran yang bisa nanti dimanfaatkan ke depan untuk baik dari sisi edukasi ataupun hal lain terkait dengan promosi dan sebagainya. Berikutnya,
Kami melihat juga ada pemanfaatan IPLT yang belum optimal. Ini kelihatannya juga tadi sudah banyak disebut. Dan kemudian juga ada keengganan dari pemerintah daerah yang kami datangi untuk menggandeng sektor swasta. Merasanya bahwa kami belum perlu gitu ya untuk bekerja sama. Kenapa? Karena kami sudah punya truk sendiri. Karena volume lumpur tinja kami yang masuk ke PLT masih sangat terbatas, sehingga kami rasanya belum perlu untuk kerjasama dengan swasta. Dan kemudian kami juga melihat bahwa tidak hanya dari sisi kendaraan, tapi juga mekanismenya juga belum tersedia. Katakanlah misalkan terkait dengan penyediaan licensing untuk penyedotan, untuk truk penyedot yang swasta. Masih banyak pemerintah daerah kita yang belum mendata truk tinja swasta yang beroperasi di daerahnya. Berikutnya adalah kami juga melihat pengaturan pasar sanitasi kita ini memang belum dilakukan secara utuh, gitu ya. Banyak hal yang kami lihat. Salah satunya adalah tadi pemahaman yang keliru. Jadi pemahaman yang keliru ini tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari produsen. Ketika mereka memproduksi, mereka tidak tahu sebenarnya tangki septik yang sesuai standar yang diminta oleh pemerintah itu seperti apa. Tidak begitu paham. Tidak ada pengawasan dan tidak ada penegakan. Jadi kita punya beberapa peraturan, pemerintah daerah memiliki peraturan, tapi penegakannya belum dijalankan dan sebagainya. Dan kemudian berikutnya, kami dari temuan-temuan tadi ada beberapa rekomendasi yang kami coba berikan. Yang pertama adalah bagaimana perlunya ada penguatan lingkungan yang mendukung. Jadi hal yang mendasar adalah kami melihat tidak semua pemerintah daerah itu mencantumkan target sanitasi aman di dalam perencanaan mereka. Dan ini akan menjadi sangat sulit untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan peningkatan akses sanitasi aman. Sehingga untuk menginstitusionalkan target sanitasi aman dan sebagai dasar perencanaan ini menjadi hal yang penting di samping dengan upaya penegakan peraturan. Jadi penegakan peraturan baik untuk masyarakat di dalam memiliki tangki septik yang sesuai standar, atau truk tinja khususnya dari swasta yang harus membuang ke IPLT dan sebagainya, ini belum ditegakkan secara utuh. Kemudian dari sisi peningkatan kesadaran, kita sering sekali bilang perlu ada kesadaran untuk masyarakat, which is true, betul. Tetapi juga kami melihat ada beberapa hal yang juga perlu dikembangkan. Tidak hanya peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga pihak-pihak lain. Kami melihat seperti tadi saya sampaikan dari sisi produsen, dari sisi tukang dan kontraktor, operator jasa, mereka juga perlu tahu bahwa ini loh yang saat ini yang diterapkan di kota kabupaten masing-masing, sehingga mereka bisa memenuhi peraturan tersebut ditambah dengan upaya penegakannya. Di samping itu, ini hal yang sangat menarik yang saya ingin sampaikan mumpung kesempatan yang sangat baik ini. Kami melihat kita sekarang bekerja dengan rumah tangga secara katakanlah retail satu-satu. Tapi kemudian ada sebenarnya upaya lain yang bisa kita kembangkan ke depan secara masif, yaitu bagaimana dengan kerjasama dengan pengembang perumahan. Di mana ketika pengembang perumahan itu kan dia membangun rumah secara masif dan itu dimulai dari awal. Dan inilah ketika kita kemudian bisa mendatangi pengembangan perumahan dan memasukkan rencana sanitasi yang aman ke dalam rencana mereka, ini menjadi hal yang menurut kami cukup low hanging fruit begitu ya, yang bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah daerah. Dan kemudian bagaimana ke depan juga perlu membangun iklim bisnis yang lebih mudah. Jadi misalkan kembali lagi kepada pemberian proses licensing. Bagaimana pemberian licensing untuk truk swasta ini bisa dipermudah, misalkan mengurangi fee-nya ataukah aplikasi yang bisa diakses secara online dan sebagainya. Ini yang kami pikir beberapa hal yang bisa coba dibantu untuk membangun iklim investasi yang lebih mudah di kota kabupaten. Bapak Ibu, ada beberapa rekomendasi lain yang sebenarnya ini ditujukan untuk stakeholders lain, dalam hal ini lembaga keuangan, pelaku bisnis yang saya pikir tidak begitu tepat untuk kita hari ini. Cuman ini bisa diharapkan bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu sekalian sehingga saya tetap masukkan di sini. Tapi saya ingin langsung saja kepada slide yang berikutnya, next.
Ini pengembangan dari apa yang tadi saya sampaikan di depan terkait dengan bagaimana memanfaatkan pola yang dimiliki oleh toko material yang tadi kita bahas di awal sebagai hub. Dan ini yang sebenarnya nanti juga akan dibahas oleh para pembicara berikutnya terkait dengan digital ICT based business platform yang mana menghubungkan antara satu pelaku dengan pelaku bisnis yang lain. Satu rantai layanan dengan rantai layanan yang lain. Jadi kami harapkan nanti tidak hanya bisnis platform ini tidak hanya khusus untuk penyedotan saja, penyedotan hingga ke treatment plant, tapi kemudian bagaimana ini juga dikembangkan sampai dengan upaya-upaya edukasi di awal. Sehingga kami membayangkan katakanlah misalkan mohon maaf ini saya menyebutkan merek ya, katakanlah misalkan seperti Gojek, itu kita juga bisa kembangkan untuk sanitasi yang aman ini. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin saya berdiri di sini. Karena kalau saya berdiri di bawah mungkin yang belakang tidak bisa melihat. Baik, saya ingin share tentang bagaimana teknologi informasi ini bisa digunakan sebagai solusi percepatan peningkatan layanan lumpur tinja. Seperti diketahui bahwa banyak kendala kita ketika kita melakukan pelayanan secara konvensional. Jadi kita menunggu, saya yakin di hampir semua daerah mungkin itu pelayanan lumpur tinja itu sudah dilakukan. Namun karena dilakukannya dengan secara konvensional, hanya berdasarkan permintaan pelayanan, sehingga percepatannya menjadi sangat lambat. Boleh lanjut? Baik, berdasarkan pengalaman iWAS Plus, ketika kami memulai program di tahun 2016, kami mendapatkan target bahwa kami harus melakukan dorongan agar terjadi peningkatan akses layanan sanitasi yang aman bagi 500.000 penduduk perkotaan. Kala itu kami kemudian membagi kepada 32 kemudian 35 ke daerah dampingan kami secara proporsional. Nah, ternyata juga memang itu target itu sangat besar buat kami. Mengingat kondisi daerah waktu itu masing-masing berbeda, bahkan juga ada yang sarana dan prasarananya masih belum memenuhi persyaratan. Kemudian kalau kita melihat dari layanan sanitasi yang aman itu kan secara harusnya dilakukan penyedotan lumpur tinja secara teratur dan sebaiknya juga terjadwal dan dilakukan bisa oleh pemerintah maupun juga bisa dilakukan oleh swasta. Dan mungkin kalau untuk daerah-daerah tertentu itu sebenarnya sudah dilakukan, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian juga pasti harus dipastikan bahwa pembuangan dan pengolahan lumpur tinja tadi setelah disedot itu juga harus diangkut dan diolah di instalasi pengolah lumpur tinja. Itu kemudian yang dipastikan bahwa layanan sanitasi tadi aman. Nah, mengingat prosesnya kalau kita lakukan secara manual, ketika kita ingin membangun layanan secara teratur dan terjadwal, kita pasti akan harus membangun database pelanggan yang mungkin jumlahnya bisa ratusan ribu, database bahkan mungkin jutaan. Kemudian juga itu kalau kita lakukan secara manual, pasti akan kesulitan.
Tangan kita akan pegel karena nulis 100.000, katakanlah 100.000 pelanggan saja udah pegel kalau kita tulis di kertas ya. Kemudian kalau kita misalnya masukkan ke dalam sistem aplikasi tabular misalnya, itu juga pasti akan sulit ketika kita melakukan rencana penjadwalan dan kemudian rencana pelayanan. Sehingga kemudian kami berpikir bahwa solusinya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi ini bentuknya adalah manajemen sistem informasi yang bisa kemudian nanti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dari pekerjaan administrasi, yaitu membangun database tadi. Nah, kemudian kami mengembangkan MIS LLTT. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau kira-kira kalau kita lihat dari sistem pengolahan limbah limbah domestik setempat dan terpusat, khususnya yang di setempat, sistem ini biasanya mempunyai subsistem, yaitu pertama adalah subsistem pengolahan setempat, kemudian ada subsistem pengangkutan, dan kemudian yang ketiga adalah subsistem pengolahan lumpur tinja di IPLT. Nah, keterlibatannya MAS ini dimulai dari membangun database pelanggan tadi, kemudian juga melakukan dari proses pembangunan tadi kita bisa melakukan penjadwalan, kemudian kita bisa menyusun perintah penyedotan, dan yang terakhir sekaligus ketika dilaksanakan akan memonitor prosesnya, memastikan bahwa kendaraan penyedot tadi sampai di IPLT dan membuangnya di sana. Itu kira-kira adalah keterlibatan MAS LTT. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kami berpikir syarat minimum apa ketika kita akan membangun MAS LTT ini. Nah, pertama kita harus MAS LTT ini harus dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola database pelanggan, kemudian juga database kendaraan, baik kendaraannya sendiri maupun swasta yang kita kerjasamakan. Kemudian juga harus juga mendata IPLT. Contohnya seperti DKI ini ada 2 IPLT, itu semua harus terdata. Kemudian dapat juga digunakan untuk melaksanakan layanan terjadwal maupun tidak terjadwal terhadap pelanggan yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar. Kemudian juga harus dapat memastikan layanan sanitasi tadi aman dan dapat digunakan untuk mencatat penerimaan retribusi, dan yang terakhir dapat juga menyediakan data layanan bulanan. Jadi data pelayanan yang sudah dilakukan itu bisa disediakan apabila kita ingin melakukan menyusun laporan misalnya seperti itu. Ini adalah persyaratan minimum yang harus kami penuhi ketika kami pertama kali mengembangkan aplikasi ini. Nah, lanjut. Di aplikasi MAS LTT ini terbagi menjadi 3 sebenarnya. Di MAS ini ada 3 aplikasi. Pertama adalah aplikasi portal. Aplikasi portal ini disimpannya sebenarnya ada di server, tetapi di running di satu komputer desktop. Dia sifatnya adalah web based, sehingga dia harus disimpan di server yang mempunyai IP publik, bisa diakses dengan internet. Nah, digunakannya untuk pertama membangun database pelanggan dan database yang lainnya tentu saja. Kemudian kita juga bisa melakukan zona layanan, kita bisa membagi wilayah layanan kita dalam zona layanan. Kemudian aplikasi MAS LTT ini juga bisa mengklasifikasikan tarif. Merujuk kepada misalnya klasifikasi tarif di PDAM misalnya, bahwa pembagian misalnya masyarakat yang penghasilan rendah itu mungkin bisa dibebaskan. Kemudian tingkat kesejahteraan 1 misalnya itu bisa membayar tapi lebih murah. Dan selanjutnya ketika kita berhadapan dengan rumah yang mewah misalnya, kita bisa memberikan tarif yang berbeda. Mungkin saat ini ada beberapa pengguna MAS ini belum memanfaatkan klasifikasi ini, tetapi sistem ini sudah disiapkan. Kemudian sistem juga bisa kemudian nanti melakukan penjadwalan dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun
menyiapkan SPK untuk proses penyedotan. Ketika proses penyedotan berjalan, sistem bisa langsung memonitoring secara real time itu kendaraannya kemana, menyedot siapa, sesuai dengan SPK apa tidak, kemudian dia berangkat ke IPLT, apakah benar di sana, kemudian verifikasi petugas IPLT juga akan masuk sistem sehingga akan terlihat prosesnya dan dijamin bahwa menggunakan aplikasi ini layanan sanitasi adalah aman. Dan yang terakhir juga dapat digunakan untuk mencatat retribusi yang diterima. Kita tahu kalau di UPTD itu umumnya administrasinya sangat sederhana karena UPTD tidak mengelola retribusi yang mereka terima tetapi langsung menyetorkan ke kas daerah sehingga sistem ini hanya mencatat penerimaannya saja. Kemudian aplikasi kedua adalah aplikasi Truk Sedot di mana diinstalnya di smartphone Android. Aplikasi ini digunakan untuk memverifikasi pelanggan yang dia datangi sesuai dengan SPK yang diterima. Kemudian juga dapat melakukan pencatatan volume sedot yang dia lakukan. Dan ini terhubung ke aplikasi portal melalui komunikasi internet. Ada juga sebenarnya tambahan satu fitur di dalam aplikasi truk ini adalah ketika truk ini ke lapangan sedang menyedot, dia bisa memasukkan juga orang mendaftar menjadi pelanggan atau meminta layanan sedot dengan aplikasinya. Itu dia bisa memasukkan, misalnya tetangga orang yang sedang sedot ini ingin juga dilakukan layanan. Nah, petugas sedot ini dia bisa memasukkan ke aplikasinya, sehingga nanti tinggal diverifikasi oleh operator portal, apakah dia sudah menjadi pelanggan atau belum. Kalau belum, dia bisa kemudian dijadikan pelanggan. Kalau sudah, itu tinggal dilakukan pelayanan sesuai dengan, kemudian menjadi tanggal itu menjadi jadwal hitungan terjadwal baru. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi IPLT yang digunakan oleh petugas IPLT. Fungsinya ketika kedatangan truk ini datang, dia akan memverifikasi kedatangan truk dan kemudian mencatat volume yang dibuang. Sehingga seharusnya ketika truk ini menjedot ke suatu tempat, ketika dia buang, volume yang dia sedot harusnya juga kurang lebih sama dengan yang dia buang. Kalau berkurang berarti mungkin ada yang minta di jalan. Lanjut. Oh, maaf sampai di sini. Oke, ini kira-kira adalah lanjut Pak, ya. Balik satu Pak. Ya, ini adalah kira-kira skema dari operasional MAS-LTT. Jadi ada administrator yang mengelola portal. Mereka ini datanya, aplikasinya itu tersimpan di server. Server itu bisa didinas. Karena saya yakin kalau UPTD itu mengelola server menurut kami itu tidak pekerjaan yang besar menurut kami. Jadi itu bisa kalau menurut pengalaman kami bisa di Dinas Indo atau juga di Dinas Kominfo. Yang di sana pasti sarananya pasti sudah ada. Nah, kemudian dihubungkan dengan cloud, dengan internet, dan ketika nanti kemudian administrator melakukan penjadwalan, menyusun SPK, ditambah juga mungkin ada permintaan sesaat melalui telepon atau melakukan permintaan, itu juga ditambahkan ke dalam SPK. Kemudian SPK itu dikirim kepada petugas sedot bergerak ke pelanggan. Nanti di tempat pelanggan dia harus memverifikasi pelanggan tadi apakah dia sesuai dengan SPK. Kemudian setelah dia melakukan penyedotan, dia bergerak ke IPLT, diverifikasi, dan kira-kira prosesnya seperti demikian itu. Nah, dalam hal ini permintaan penyedotan ini juga akan ada pengecekan terhadap database yang ada. Apakah dia sudah menjadi pelanggan atau belum. Sehingga apabila belum, dia bisa menjadi pelanggan. Atau kalau bagi MAS ini antara LLTT dan LLTTT atau tidak terjadwal maupun terjadwal tidak ada masalah. Kami tidak perlu membedakan database-nya. Karena menurut sistem ini bahwa pelanggan yang terjadwal
sebenarnya dia sudah menjadi pelanggan terjadwal, tetapi bisa saja suatu saat sebelum jadwalnya dia minta layanan. Karena mungkin siapa tahu mungkin penuh atau bagaimana sehingga dia tidak, katakanlah standarnya kita set 3 tahun. Tapi ternyata baru 2 tahun dia sudah minta layanan. Nah ini mungkin disebabkan karena penuh. Itu sistem ini juga harus bisa melakukan seperti itu. Harus bisa mengecek, kemudian dia melakukan verifikasi database sehingga tidak numpuk lagi. Nanti kalau dia masukkan jadi pelanggan baru, nanti ada satu alamat bisa lebih dari satu database-nya. Nah ini sistem bisa menjaga seperti itu. Lanjut. Ini adalah alur data proses penyedotan. Di sini ada 4 bagian. Pertama adalah pembangunan database pelanggan terjadwal. Ini biasanya dimulai dari data sensus. Kami juga punya pengalaman sensus. Kami menggunakan aplikasi juga. Karena kami tidak mau lambat. Karena kami punya pengalaman buruk ya. Kami hanya sensus sekitar 10.000 rumah tangga. Itu 8 bulan baru selesai. Dengan cara manual. Karena dia harus menginput ke komputer. Jadi mendata di kertas kemudian menginput ke komputer. Kemudian diverifikasi lagi. Ternyata juga itu pun datanya masih banyak yang salah. Karena tulisan tangan itu tidak terlalu terbaca dengan baik oleh petugas operator komputer. Kemudian dasar pengalaman itu kemudian kami juga menggunakan aplikasi sensus. Kami pernah melakukan sensus 5.000 rumah tangga bisa selesai dalam 1 bulan. Itu pun termasuk kesepakatan kuesionernya, kemudian juga termasuk analisisnya. Rumah tangga mana-mana saja yang bisa menjadi pelanggan LTT. Karena sebenarnya sensusnya sendiri itu hanya 2 minggu sudah selesai pendataan di lapangan itu. Nah kemudian kalau kembali ke sini, data pelanggan itu juga bisa didapatkan dari registrasi langsung, misalnya langsung melalui telepon atau datang ke kantor UPTD. Kemudian juga bisa melalui data proyek. Misalnya tadi ada proyek perumahan, kemudian dia sharing data bahwa rumah tangga tadi, walaupun mungkin belum ada penghuninya, tapi kita bisa mendata dulu, nanti tinggal diisi namanya saja belakangan. Itu bisa misalkan ke sini. Kemudian juga data layanan sebelumnya yang sebelum-sebelumnya tercatat secara manual itu bisa masukkan. Dan kita memasukkan bisa sekaligus kalau misalnya bentuknya sudah menjadi data tabular di Excel misalnya, itu langsung bisa impor masuk sehingga nggak perlu lagi memasukkan data satu demi satu. Kemudian juga misalnya ada beberapa daerah itu ternyata hubungan antara PUPR, karena UPTD di bawah UPUPR, dengan Dinas Dukcapil itu erat, itu ternyata bisa sharing data. Dukcapil bisa memberikan data ke UPT melalui Dinas PU, dan dia bisa mendapatkan data, walaupun memang perlu diverifikasi ke lapangan apakah rumah tangga tadi punya septic tank ya, tapi minimal akan mempercepat pendataan. Apabila nanti katakanlah dari 100% data yang masuk kemudian diverifikasi, katakanlah 60% layak menjadi pelanggan, itu sudah data yang cukup bagus dan cepat. Kalaupun harus ada survei ke lapangan untuk verifikasi, itu tidak selama ketika kita harus membuat pertanyaan yang lengkap, kuesioner yang lengkap. Itu kira-kira seperti itu data yang. Kemudian alur data di sini adalah proses penyusunan jadwal dan layanan dan kemudian menyiapkan SPK. Nah, di sini sistem akan mengambil data dari database, kemudian dia hanya memilih sebagian yang masuk ke dalam jadwal yang belum disedot, kemudian dilanjutkan proses SPK, ditambah mungkin SPK dari permintaan saat, lalu dilakukan oleh proses penyedotan dan pembuangan. Nah, ketika penyedotan selesai, sistem otomatis akan mencatat retribusi yang masuk. Kemudian juga data yang masuk dan dibuang dan disedot itu akan terverifikasi di sini. Dan yang terakhir, ketika di lapangan ada kegagalan sedot, otomatis akan kembali ke
bagian administrator untuk diverifikasi lagi konfirmasi ke pelanggan apakah bisa disedot. Kalau gagal dalam bulan itu dia akan masuk penjadwalan bulan berikutnya. Lanjut Pak. Ini adalah contoh saja tampilan dari MS LTT yang kami install di Depok. Sebelah kiri itu adalah titik-titik pelanggan yang disedot dalam bulan berjalan. Sebelah kanan adalah titik lokasi truknya. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh data yang sudah dilayani, yang kita bisa download. Itu kita bisa gabungkan dengan kegiatan laporan-laporannya. Sepertinya waktu saya sudah habis. Jadi kalau saya bisa boleh nambahkan sedikit saja, saya mau sampaikan bahwa sistem ini hanyalah sekedar alat. Efektivitas layanan itu tergantung pada penggunanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan salah satu inovasi kami. Tadi yang disampaikan Pak Sabdo bahwa tentang sistem informasi itu adalah tool gitu Pak ya, alat ya. Jadi memang tool ini memang kalau hanya berdiri sendiri tidak bisa Bapak Ibu. Jadi memang harus kita support dengan beberapa inovasi yang lainnya supaya alat ini bisa optimum gitu ya. Mungkin untuk mengawali saya ingin bercerita sedikit tentang inovasi kami tentang Goplong. Goplong ini adalah salah satu aplikasi layanan online untuk air limbah domestik di Kabupaten Gresik. Bisa next Pak. Selanjutnya mungkin. Jadi mungkin secara gambaran umum Kabupaten Gresik sendiri memiliki 18 kecamatan, kemudian terdiri dari beberapa 330 desa dengan jumlah kecamatan 18 itu ada 2 di wilayah Pulau Bawean gitu ya. Kemudian jumlah penduduknya ada 1,3 juta dengan luas area sekitar 1.191 km persegi. Untuk infrastruktur untuk air limbahnya sendiri kami memiliki satu IPLT yang masih konvensional, kapasitasnya 45 kubik. Kemudian kami juga punya beberapa sistem IPAL permukiman, belum masuk kategori sewer system, masih yang IPAL permukiman. Jumlah SR-nya mencapai 5.100. Kemudian kami juga memiliki 2 armada truk tinja. Kebetulan kami juga sudah memiliki untuk sistem regulasinya ini perda berupa perda air limbah domestik dan perda untuk retribusi penyedotan dan pembuangan ke IPLT. Next Pak. Jadi konsep secara umum memang dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik ini kami mengacu pada konsep untuk vehicle sludge management atau sanitasi aman atau safely managed gitu ya. Yaitu konsepnya sama dengan penampungan yang layak, containment, kemudian penyedotan dan pengangkutan dan pembuangan serta pengolahan air lumpur tinja di IPLT. Nah, memang dalam penyusunan aplikasi yang berbasis sistem informasi itu seperti disampaikan tadi itu hanya alat ya. Jadi sistem informasi ini hanya sebagai tool supporting yang memang butuh support gitu. Jadi kalau kita bicara tentang air limbah itu kita tidak bisa hanya mengandalkan sistem informasi karena untuk masalah sosialisasi, kemudian edukasi ke masyarakat, ini memang perlu pendekatan-pendekatan yang lainnya ya. Jadi kami selain Goplong sebenarnya kami ingin bercerita sedikit, kami punya 2 inovasi yang lainnya. Jadi kami punya inovasi namanya Jadi Sayang. Jadi Sayang ini adalah akronim dari Jamban dan IPAL Sehat Masyarakat Senang. Sebenarnya pendekatan dari Jadi Sayang itu lebih ke arah perubahan perilaku masyarakat. Jadi kita memberikan semacam edukasi kepada masyarakat tentang misalkan pentingnya penyedotan dan lain-lain. Jadi kami lebih dari sisi sosial untuk mengedukasi masyarakatnya lewat inovasi itu yang bisa mensupport dari aplikasi Goplong ini. Kemudian yang kedua juga kami punya inovasi namanya Budak Ayu. Budak Ayu ini sebenarnya menjadi inovasi yang bisa mensupport juga karena di Budak Ayu itu kami melibatkan dasawisma. Dasawisma ini artinya kelompok terkecil di tingkat RT atau RW yang di situ banyak sekali
peran dari ibu-ibu gitu ya, dari kaum wanita yang di sana, karena kami menyadari bahwa untuk L2T2 atau LLTT ini biasanya terkendala pada proses pembayaran. Jadi kalau masyarakat itu sudah terjadwal untuk penyedotannya, tapi mereka enggan untuk membayar, nah ini solusinya adalah dengan Budak Ayu tadi. Budak Ayu ini semacam kami memberikan kemudahan untuk mereka memberikan cicilan, mencicil atau menabung untuk pembayaran penyedotannya. Nah ini karena kami bentuknya UPTD, ini sangat beda dengan PD gitu ya, atau perusahaan daerah atau PDAM atau PDPAL. Karena kalau di perusahaan daerah sangat dimungkinkan ya membayar itu dengan mencicil gitu. Nah sedangkan kami UPTD kan tidak bisa. Nah solusinya adalah dengan ini ada satu inovasi kami Budak Ayu tadi, mencicil bayarnya lewat Dasawisma seperti itu. Nah mungkin saya kembali ke Goplong tadi. Jadi Goplong ini akan bisa efektif, akan bisa efisien dan bisa berjalan di saat ada supporting dari yang lainnya. Jadi kalau tidak akan bisa sistem informasi itu berjalan sendiri tanpa ada supporting. Mungkin kondisi awalnya kalau di tempat kami, mungkin di kebanyakan di Indonesia juga masalah promosi untuk iklan-iklan penyedotan itu rata-rata kan biasanya ditempel di tiang-tiang listrik begitu ya. Nah ini mungkin masih yang seperti itu, yang konvensional seperti itu. Kemudian harganya pun kadang-kadang negotiable, jadi tidak bisa distandarkan. Kemudian yang terjadi juga di tempat kami masih kondisi sebelumnya itu memang sangat banyak sekali pembuangan liar sebelum adanya IPLT. Nah kondisi yang sekarang tentunya sudah berubah meskipun masih dalam proses untuk perbaikannya. Terutama masalah layanan untuk yang awalnya kalau belum ada IPLT artinya setelah disedot nggak tahu mau dibuang kemana, kadang-kadang dibuang ke kali, dibuang sembarangan begitu. Nah, ini dengan adanya kondisi yang sekarang kami arahkan semua untuk dibuang ke IPLT. Kemudian masalah harga juga karena sudah ada perda, memang kami upayakan untuk penyedotan yang kami layani dengan armada dari Pemda maupun armada yang memang kami bermitra dengan swasta, itu harganya standar, jadi harganya bisa terjangkau. Kalau dulu mungkin awalnya masih negotiable, artinya di saat truk datang mereka bilang, oh ini sekian Bu, itu harganya luar biasa, fantastis, mahal sekali. Nah dengan adanya pendekatan yang adanya Goplong dan lain-lain, ini harganya bisa distandarisasi. Kemudian masalah pusat layanan online ini juga karena memang kita layani dari aplikasi gitu ya, kemudian dia juga bisa ada semacam customer service yang bisa menyampaikan secara informatif begitu ke pelanggan, sehingga itu akan menjadi layanan yang akan memudahkan masyarakat. Next Pak. Beberapa fitur yang mungkin ada ini memang sangat bergantung, jadi artinya kalau dari teman-teman di UPTD ataupun di beberapa daerah kabupaten yang pengen mengembangkan semacam MAS ini akan sangat bergantung pada kebutuhan. Jadi kadang-kadang kebutuhan antar satu daerah, misalkan Gresik dengan Sidoarjo, itu akan berbeda gitu ya. Artinya sesuai dengan infrastruktur yang dimiliki atau dari kebutuhan Pemdanya seperti apa yang diinginkan. Nah kalau di tempat kami memang kebetulan karena kami ada beberapa instalasi yang kami pelihara, kami operasikan begitu. Nah ini mungkin beberapa fitur yang kami miliki saat ini terkait reminder penyedotan. Kalau ini sudah umum, artinya untuk L2T2 setelah disedot yang pertama akan ada reminder untuk penyedotan berikutnya. Ini bisa disetting untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau ada yang memang penyedotannya setiap 6 bulan sekali atau sebulan sekali. Nah ini ada setting di sana. Kemudian yang sudah ada juga masalah untuk tracking GPS truk. Jadi memang setiap armada kami kasih semacam GPS yang bisa kita pantau lokasinya di mana. Nah ke depan memang untuk beberapa mitra yang memang bermitra untuk penyedotan L2T2-nya memang akan kami pasang juga untuk trackingnya. Nah untuk fitur-fitur yang lainnya sebenarnya ini sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. Artinya kalau memang dibutuhkan fitur-fitur itu bisa ditambahkan. Kalau memang nggak dibutuhkan, nggak perlu. Tapi biasanya yang paling umum adalah masalah ini ya, komplain, kemudian masalah kepuasan pelanggan, itu memang sangat diperlukan. Kemudian untuk fitur terkait ini, supir truk yang dari Pemda maupun yang dari swasta, nah ini memang perlu ditambahkan. Selain itu juga mungkin diberikan fitur masyarakat itu bisa melakukan pemesanan secara online lewat aplikasi. Next Pak.
Kalau secara umum mungkin ini saya ambil salah satu contoh alur dari fitur penyedotan. Jadi kami waktu itu memang mengembangkan aplikasi ini berbasis Android. Kemudian di tahun 2019 kemarin ini kami rubah sistemnya, jadi kami pecah. Itu ada 2 jenis, jadi ada yang berbasis Android maupun yang web app. Web app itu artinya masyarakat tidak perlu lagi mendownload untuk mendapatkan layanan. Jadi cukup lewat browser. Nah ini kadang-kadang kalau kita sampaikan ke masyarakat, Pak silakan di-download aplikasinya. Nah sedangkan aplikasi ini kan biasanya pemakaiannya jarang, hanya 2 tahun sekali, setahun sekali, atau 3 tahun sekali. Nah ini sangat memberatkan untuk masyarakat juga kalau mereka harus menginstal. Akhirnya dengan layanan melalui web app ini akan lebih mudah karena lewat web app masyarakat bisa mendapat layanan melalui aplikasi juga. Kemudian alurnya biasanya setelah mendaftar, kemudian akan ada verifikasi dari admin dan lain-lain, kemudian masuk ke proses penjadwalan. Setelah dijadwalkan, akan ada proses pelaksanaan penyedotan. Nah, saat pelaksanaan penyedotan ini, biasanya masing-masing pelanggan akan dilakukan tapping semacam QR code gitu yang menggunakan kartu, ada semacam QR code-nya. Menggunakan dari petugasnya akan menggunakan aplikasi untuk men-tapping. Kemudian setelah di-tapping dia dilakukan penyedotan, kemudian diangkut dan dibawa ke IPLT. Nah, setelah dibawa ke IPLT, diolah di sana. Sebelum masuk ke IPLT juga ada proses namanya tapping juga. Jadi di-tapping dari petugas yang ada di IPLT sehingga tercatat dia nyedot jam berapa, dibawa ke IPLT berapa lama, kemudian dibuang ke IPLT itu jam berapa. Supirnya siapa, kemudian plat nomor dari mobilnya seperti apa. Nah, tercatat semua di sana. Dan itu akan berulang untuk siklus 2-3 tahun ke depan, seperti itu. Next. Ini mungkin salah satu contoh dari QR code yang digunakan untuk beberapa jenis pelanggan. Jadi ada pelanggan yang untuk rumah tangga, pelanggan yang mungkin sosial, pelanggan yang niaga, seperti itu. Dan untuk ID dari truknya sendiri, seperti truk dari Pemda atau truk dari swasta. Ini yang biasanya untuk identitas dari masing-masing pelanggan tadi. Next. Kemudian ini yang faktor penting, jadi terkait proses ini tadi yang disampaikan Pak Sabdo juga ada biasanya proses untuk mensensus tangki septik. Nah di situ adalah wadah untuk kita membuat database pelanggan ya. Nah proses di situ yang nggak boleh dilupakan adalah proses edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi edukasi itu sangat penting. Next. Kemudian prosesnya tentu saja setelah proses pendaftaran ada penjadwalan, kemudian ada proses penyedotan. Next lagi. Kemudian juga masalah pelibatan dari mitra operasi. Nah ini karena memang di Gersik sendiri memang tempatnya ini ya penyedot dari swasta sehingga memang kami karena keterbatasan armada kami hanya 2 sehingga opsi untuk melibatkan mitra operasi ini sangat penting sehingga kami tidak perlu menganggarkan yang lebih banyak untuk membeli truk atau untuk operation. Jadi kami hanya melakukan semacam kerjasama begitu MOU dengan mitra operasi untuk bisa melakukan penyedotan secara terjadwal. Next. Kemudian saat pembuangan dan pengolahan juga seperti itu. Jadi sebelum dibuang harus ada proses tapping, kemudian dilakukan jar test dan lain-lain. Next. Oke, untuk rencana ke depan mungkin karena memang saat ini Goplong kondisinya masih belum menggunakan pembayaran secara digital atau cashless. Jadi mungkin ke depan kita bisa upayakan dengan payment menggunakan QRIS yang menjadi program dari pemerintah. Kemudian juga secara desain mungkin akan kami buat yang lebih human interface guidelines. Jadi artinya lebih orang menggunakan itu tidak perlu lagi bertanya, oh ini fungsinya ini. Jadi cukup melihat menu sudah tahu harus mengklik yang mana. Mungkin itu akan perlu riset lagi sepertinya. Dan kemudian mungkin akan terintegrasi dengan beberapa sistem layanan publik yang lainnya karena ada beberapa dari Dinas Kominfo ini lagi mengumpulkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan masyarakat, artinya akan kami integrasikan ke sana. Next. Mungkin itu saja Bu Wiwit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You? Yeah. What is about your opinion about the presentation of
the three speakers, and maybe you can also share something about your any experience about sanitation and maybe about COVID. Thank you, Pak. Great, thank you. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ankur Garg. Saya bekerja Country Director di BBC Media Action di Indonesia. Karena saya masih belajar bahasa Indonesia, mungkin better saya mix. So I have 5 minutes today. Yeah. What I'm going to talk about is dua prinsip untuk social and behavior change communication. Yeah. Dan satu contoh international about where it has been implemented at some level. So the first thing I'm going to talk about is the sanitation value chain. So kita sudah know that when we talk about sanitation, it's about containment, it's about emptying, it's about transport, and it's about treatment, and it's the reuse and disposal of the treated waste. And that's the entire sanitation value chain. Mungkin sometimes when we look at the role of communication or the role of behavior change or the role of marketing and promotion, we tend to limit ourselves mostly to looking at containment. Contoh, how do we get more people to use toilets frequently? How do you get more people to construct the right kind of septic tanks? Tanki septic, any sort of dimensions right and everything, and sort of having the 3 chambers and everything else. But we often don't think about the entire value chain, and actually communication does have a role to play across the value chain. So it not only is about how you build the right substructures, it is also not only about how do you get people to use toilets frequently, it is also about how do households desludge their tanks in the right way at the right time. It is also about how do you use communication for people to opt for mechanical desludging over manual desludging. And it is also about what is the role of communities in ensuring or holding to account those who are desludging so that it's not disposed at wrong sites and it is taken to the treatment center. Next, please. So when we talk about, so that was the first principle. The second principle is when we usually talk about communication, we talk from the perspective of awareness. So actually the role of communication tends to be limited to awareness generation, while it's not, because usually when we look at the science behind communication, awareness is just one of the reasons for why people are not doing what they should do. And sometimes the reasons are in people's attitudes. How is someone thinking about this issue? Is it in my line of sight? Sometimes it's about whether people believe whether it's for them to do something about it or whether it's for someone else to do something about it. So it may be about belief. Sometimes it's about social disapproval or social sanctions. Do other people in the community view me as a nice person if I'm performing this activity? Or do other people in the community view me as a not such a nice person if I'm not doing this? And therefore, what is the role of social sanctions, and how do we create those social sanctions or social appreciation, etc.? And that's all what communication can do. In order to do that, we need to look at a formative research study which identifies what people's barriers and triggers are, rather than assuming those barriers and triggers coming from a scientific point of view from our own beliefs. And then we need to form insights. We need to go to an idea. We need to test that idea with people, not only for its look and feel, but also for comprehension, whether people understand, etc., and then move forward and implement at scale. At the end of that implementation at scale, kita harus measure impact, because if we are not measuring impact, then we are not learning. And then we don't know what is being done right and what is not being done right. And we are potentially looking at millions of dollars of development aid going into misdirected interventions in the future as well. So contoh ini, there was an evaluation of Sanimas in Indonesia. Sanimas program was funded by the Islamic Development Bank. The evaluation was conducted by the Bill and Melinda Gates Foundation. And one of the key
outcomes of that evaluation, which informs the next phase of Sanimas as well, was looking at demand generation in a strong way in Indonesia. And I think within that context, this becomes really important for us to follow in a scientific way. I'm just going to show a very quick example of where this has been done. So this is an example from India, where I come from. I used to lead this program in my previous life. What we are talking about is, through a communications process, this worked for the community there, a demon of Defeca. Basically, a character and a brand which is not only talking about awareness, but at the same time is heightening risk perception. It's creating a sense of urgency, and it's giving a language for people to talk about. So when we are talking about then GoPro, when we are talking about the application the LTT, the desludging, the scheduled desludging application, then both of them can have a same brand. There is no reason for why they need to be standalone. They can be the same product flowing from one idea. This was implemented at scale with the national government, going across all districts in the country, looking at both an audience-facing point of view, but also the desludgers' point of view. So there were uniforms for the desludgers and everything else that was going with the same brand. And there is no reason for why an idea needs to be limited to one platform. When you've got an idea which is informed by evidence, which is informed by research, then it's very A, effective, B, smart to convert that idea into various platforms. So you can do social media with that. The first video is a social media music video combined with other social media elements going on Instagram and Facebook. The second is a TV drama show, which was done in partnership with Viacom. That TV drama show sort of looks at different people within the community and the urban sanitation dilemmas and how that could be sort of cured. And that program was called Navrangi Re. And the third was, on that slide, was a mobile training program for frontline sanitation workers to increase their understanding of how to communicate with their beneficiaries, how to make sanitation something that they can stick with their communities. So in end, I think when we're looking at an idea, then we need to look at an idea that's based on evidence, that can go across platforms, and that can look beyond awareness generation. And I hope some of this is useful in an Indonesian context as well. We are very happy to talk to anybody who's interested in taking it forward. We're already talking to a few partners. So thank you so much for that. Halo, Guten Morgen, selamat pagi dari Berlin, selamat sore Jakarta. Saya tertarik dengan pendekatan-pendekatan eksperimental yang bisa saya identifikasi dalam presentasi-presentasi di FSM Track Indonesia ini. Eksperimental ini ada 3 karakternya. Yang pertama, dia merupakan suatu pengetahuan yang berdasar dari ketidaktahuan. Artinya, pendekatan eksperimental ini dimulai dari perumusan suatu masalah yang belum diketahui bagaimana duduk perkaranya. Dan pendekatan eksperimental ini bertujuan mencari tahu sesuatu yang saat ini belum kita ketahui. Yang kedua, pendekatan eksperimental ini bersifat sosioteknis. Artinya, yang sosial dan yang teknis disejajarkan dan bahkan dileburkan. Atau dengan kata lain, permasalahan sosial merupakan permasalahan teknis, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pendekatan eksperimental ini bersifat empiris, yaitu berdasarkan experience, pengalaman nyata di lapangan dari aktor-aktor yang ada. Saya akan mengulas singkat 4 contoh dari presentasi-presentasi yang ada. 2 contoh terakhir saya sebutkan dari sesi penunjang operasional. Contoh pertama, penggunaan perumpamaan atau metafora dalam presentasi kreatif dengan narasi yang mampu membawa para pemirsa ke dalam alur penceritaan. Sebagai contoh,
presentasi dari Bapak Andrea dari UPTD PAL Bekasi. Ketika dari awal, beliau menggambarkan suatu kisah sosioteknis tentang mekanisasi pengolahan tinja dengan menggunakan perumpamaan memasak dengan bahan-bahan baku terbatas. Untuk menggambarkan pendekatan pragmatis di lapangan, yaitu kenyataan bahwa lahan terbatas dan IPLT menerima berbagai limbah cair, tak hanya murni tinja. Sementara IPLT harus memenuhi baku mutu dan standar-standar tertentu. Eksperimen narasi metaforis semacam ini, selain mendukung penceritaan, juga berguna sebagai alat membangun argumen dan dialog dengan berbagai macam tokoh dan pemangku kepentingan. Bahwasanya, pengolahan tinja, sesuatu yang berasal dari makanan, bisa dianalogikan dengan memasak, proses membuat makanan. Pendekatan sosioteknis Bapak Andrea ini bisa membangkitkan nalar kreatif dan intuitif, bahwasanya apa yang kita makan akan mempengaruhi apa yang keluar dari tubuh kita. Yang kedua, identifikasi sekaligus inisiasi praktik-praktik existing. Istilahnya sekali kayuh, 2-3 pulau terlampaui. Saya melihat ini pada presentasi Bapak Inyoman Suwartana, ketika beliau menceritakan bahwa para pegawai kantor Bapeda Kota Metro Lampung melakukan arisan sedot tinja. Sebagaimana kita tahu, arisan adalah suatu praktik masyarakat yang telah dikenal begitu luas. Dan daripada menciptakan suatu praktik yang sama sekali baru atau bahkan asing, kita bisa mengidentifikasi dan menginisiasi praktik-praktik yang telah ada dan mendayagunakannya untuk berbagai kegiatan pengolahan tinja yang bisa jadi lebih dari hanya sedot tinja. Lebih jauh lagi, relasi dan perkumpulan orang-orang yang tergabung dalam eksperimen arisan tersebut bisa kemudian berorganisasi dan berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan lingkungan yang memiliki insentif ekonomi. Yang ketiga adalah intervensi yang tanggap terhadap konvensi, sehingga memiliki dasar kebiasaan yang kokoh di masa kini sebagai pijakan untuk menciptakan perubahan sosioteknis di masa depan. Istilah etnografisnya, infrastruktur atau penunjang operasional berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau konvensi dan disokong oleh communities of practices atau komunitas berpraktik. Jadi, ketika kita melihat program Goplong di Kabupaten Gresik, sesungguhnya ia bisa berkembang karena ia bertumbuh dari sesuatu yang diistilahkan sebagai dasawisma, yaitu pengelompokan per 10 rumah yang sudah sangat umum dilakukan oleh kelompok PKK. Eksperimen dasawisma inilah yang memungkinkan pemasaran kebutuhan tangki septik kedap berlangganan yang penyedotannya terjadwal dan pembayarannya menyesuaikan dengan praktik-praktik ekonomi yang telah ada. Bisa berbentuk cicilan atau angsuran, juga boleh patungan. Jadi seperti aplikasi Gojek yang memanfaatkan kebiasaan ngojek yang telah duluan ada, program Goplong juga berhasil menangkap eksperimen dasawisma yang telah ada duluan. Salah satunya yang terkenal ada di Kampung Pudak Ayu. Catatan pentingnya adalah kita butuh menajamkan kejelian dan kepekaan untuk mengendus dan merasakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terbuka untuk diintervensi. Yang hari ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan nggak penting-penting amat, bisa jadi di masa depan justru bisa menjadi sesuatu yang vital. Yang keempat adalah eksperimen metode campuran atau mixed methods, seperti yang Mbak Maraita Listiasari paparkan secara rinci. Pendekatan-pendekatan kuantitatif semacam kuesioner atau survei memang
bisa mengumpulkan banyak sampel, tapi ia kurang bisa menciptakan istilahnya serendipity atau serendipitas, kebetulan yang ilmiah. Dan pendekatan kuantitatif ini kurang mampu menggali kedalaman pemahaman manusia dan kemudian berargumen secara kuat dan persuasif. Dalam presentasi Mbak Ita sebagai contoh, kita bisa lihat ada satu temuan yang menarik dan mungkin jarang dibahas, yaitu bahwasanya toko material merupakan suatu tempat bertemu berbagai macam aktor, tukang, kontraktor, pengusaha, ada juga penggiat koperasi dan lembaga keuangan lainnya, dan tentu saja para pengguna toilet rumah tangga itu sendiri. Coba, siapa sih yang nggak tahu toko material? Tentu kita semua tahu. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa toko material bisa jadi seorang tokoh kunci? Wawasan atau bahkan ilham seperti ini akan sulit muncul bila kita hanya mengandalkan survei atau kuesioner. Ilham bahwasanya toko material memiliki kemampuan mempengaruhi dan membentuk pasar sanitasi baru bisa muncul dari wawancara mendalam berbagai aktor, dari hulu sampai hilir. Dengan mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang menyusun satu pasar atau berbagai macam pasar yang saling terhubung, maka kita bisa merancang dan memperkirakan strategi intervensi yang paling mengena. Oke, sebagai penutup, saya hanya akan menyebutkan sesuatu yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu bahwasanya Indonesia adalah suatu negara dengan keragaman yang begitu tinggi, dan angka-angka hanya mampu melukiskan sebagian dari sanitasi. Sebagian yang lain adalah pengalaman kemasyarakatan dan kebudayaan yang begitu rumit dan spesifik. Tiap tempat punya kompleksitasnya masing-masing, dan solusi di satu tempat belum tentu bekerja di tempat yang lain. Terima kasih. Selamat siang Bu Wiwit, suara Oke. saya sudah bisa terdengar ya? Oh, sudah terdengar dan sudah nampak Baik, ya. terima kasih. Oke, silahkan Mbak Cindy memberikan tanggapannya ya. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin mohon diizinkan saya share screen. Baik, langsung dari sana ya. Oke, saya mungkin di sini sebagai penanggap terakhir ya di sesi 2 hari ini. Mudah-mudahan last but not least, selamat kepada Pak Sabdo, Pak Iwan, Bu Ita, Mbak Ita ya, nggak boleh Bu Iya. Ita ya, Mbak Ita atas presentasinya dan programnya ya yang terlihat sangat keren dan terlihat sekali bahwa ada dedikasi dan leadership yang dituangkan dalam program Bapak Ibu sekalian. Saya melihat bagaimana ada aspek di dalamnya, aspek fun gitu ya, bahwa dari sistem yang mungkin sistem informasi dikemas dalam nama yang menarik seperti Goplong gitu ya, atau tadi misalnya bagaimana platformnya USAID dinamakan SWAT ya tadi kalau nggak salah, atau misalnya juga bagaimana Mbak Ita mengidentifikasi toko material ya surprisingly sebagai pemain sentral gitu. Jadi ada aspek fun dan menurut saya ini penting ya ketika menghadapi isu lumpur tinja yang kalau dipikir terlalu serius rasanya mungkin agak depresi gitu ya. Yang selain itu saya juga melihat yang menarik adalah bahwa solusi yang ditawarkan bukan solusi yang baru, namun justru bagaimana solusi ini bisa membantu integrasi dari sistem-sistem yang sudah ada. Dan ini penting ya kalau memang kita mau melihat aspek dari sustainability. Yang menarik juga adanya kemitraan dan saya rasa ini juga aspek yang sangat penting ya bagaimana bisa menggandeng ekspertis orang yang berbeda-beda dan pengalaman orang yang berbeda-beda dalam menjamin programnya ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga saya appreciate sekali bahwa tampilannya sangat user friendly dan
memainkan visual gitu ya. Namun mungkin kalau memakai kerangka kerja Citywide Inclusive Sanitation atau CWIS, kalau kita lihat mungkin sebagian besar sudah diadres ya gitu oleh program Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang dalam hal ini hari ini saya ingin bahas lebih ke aspek sustainability, khususnya keberlanjutan di jangka panjang. Bagaimana program-program ini bisa didorong ya untuk bisa berjalan, meskipun misalnya mungkin Pak Sabdo atau Pak Iwan dipindahkan mungkin gitu ya, dimutasikan ke bagian lain. Saya lihat juga misalnya Pak Iwan ternyata prestasinya wow gitu ya, menang juara-juara tingkat nasional gitu. Jadi wah ini sih tinggal menunggu waktu aja, nanti jangan-jangan Pak Iwan jadi mungkin tidak jadi memegang program ini lagi. Nah pertanyaannya yang mungkin kita harus bisa jawab bersama-sama adalah bagaimana memastikan siapapun yang meneruskan estafet ini bisa menjalankan dengan lebih baik lagi. Oke, next. Oke, jadi mungkin jadi ini kayaknya dalam bentuk PDF ya, bukan PPT. Sebenarnya di balik gambar ini ada tulisan lain. Mungkin kalau gitu saya izinkan saya membaca saja ya tulisannya yang tertutup oleh gambar, karena sebenarnya ini ada animasinya. Jadi sebenarnya yang ingin ditawarkan, yang menurut saya perlu kita coba sambut bersama-sama adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan pendekatan kewirausahaan dan design thinking gitu ya. Tadi mungkin sebenarnya Pak Angkur sudah sempat menunjukkan kerangka dari communication design yang sebenarnya juga itu serupa dengan pendekatan design thinking gitu ya. Nah, menurut saya nih pendekatan design thinking ini penting, terutama karena di sini mungkin kebanyakan kita bisa dengan sedikit merasa bersalah mengakui bahwa kita ini kebanyakan di sini anak teknik gitu ya, anak teknik yang biasanya baku, punya kriteria desain yang sangat baku dan punya safety factor, kita nggak mau ngambil resiko gitu ya, biasanya kita mendesain sesuatu butuh safety factor yang besar. Nah, sebenarnya karena melihat kita juga sama-sama tahu bahwa kondisi di lapangan sangat berbeda, saya melihat bahwa sebenarnya peluang supaya bisa lebih sustainable adalah dengan menerapkan design thinking approach, di mana di balik gambar ini sebenarnya ada tulisan, di mana tulisan nomor 1 adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang customer and user center. Tadi sebenarnya Pak Iwan juga sudah sempat mengangkat bahwa program ini salah satu kendalanya adalah willingness to pay gitu ya. Jadi dan padahal kalau dari sudut pandang kewirausahaan dan design thinking, kalau misalnya calon customer sudah tidak enggan membayar, itu biasanya udah langsung red flag. Tapi memang saat ini karena masih dikelola oleh pemerintah, sehingga ini masih bisa berjalan ya dengan subsidi dan sebagainya. Nah, tapi untuk kedepannya menurut saya kita mungkin perlu mencoba mengadopsi entrepreneurship dan design thinking ini, di mana perlu user centered. Ini juga mengambil poin menarik dari Mbak Ita yang menyatakan bahwa ternyata sebenarnya pengguna itu sangat mementingkan harga, kenyamanan dan kebersihan. Beda dengan mungkin di sini kita banyak yang orang backgroundnya teknik lingkungan ya, saya lihat di CV Pak Iwan, Mbak Ita kan backgroundnya TL, dan kita tuh sangat menjunjung tinggi sebuah produk yang dapat melindungi lingkungan atau mencegah pencemaran. Tapi ternyata kalau kita balik ke customer, oh ternyata mereka kurang merasa itu prioritas gitu ya. Nah, jadi pendekatan customer and user center ini sepertinya penting, dan ini bagian penting dari design thinking approach. Langkah nomor 1 adalah empathy. Nah, yang kedua menurut saya dengan demikian butuh pendekatan inovatif. Pendekatan yang inovatif artinya mungkin inovasinya kita punya, tapi bagaimana melakukan pendekatan yang inovatif. Seperti tadi mungkin contoh yang diangkat Pak Angkur gitu ya, dengan mengangkat tokoh-tokoh yang dipercayai oleh orang-orang setempat. Nah, menurut saya ini perlu sinergi dengan anak muda dan juga dengan lulusan sekolah bisnis gitu. Nah, si sektor lumpur tinja nih yang biasanya relatif sempit gitu ya, biasanya anak-anak teknik atau IPA gitu ya. Menurut saya kita perlu membuka sektor ini menjadi lebih menarik bagi anak muda maupun lulusan sekolah bisnis supaya bisa
lebih mau mengambil resiko dan bisa menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan design thinking dengan lebih luas gitu ya. Kalau mengutip dari sebuah paper dari Jero et al. Dari tahun 2014, dinyatakan bahwa constraint-nya itu kebanyakan due to limitation in demand. Ini tadi sudah dinyatakan, tapi juga disebutkan bahwa ternyata banyak social entrepreneurship di bidang sanitasi itu menghadapi lack of business and technical skills. Nah, jadi lack of business and technical skills ini mudah-mudahan bisa diisi oleh lulusan-lulusan sekolah bisnis yang sekarang semakin menjamur biasanya, tapi biasanya mereka bergerak di bidang kuliner gitu ya, fashion. Nah, kenapa nggak di bidang lumpur tinja gitu ya? Mungkin PR kita juga di sini sebagai aktor-aktor pengelola lumpur tinja untuk bisa membuat sektor ini lebih menarik untuk pihak lain. Nah, terakhir bagaimana ketika bisnis ini dibangun, bagaimana bisa sustain melewati Death Valley ya, seperti gambar yang di depan, sudah banyak diteliti bahwa hampir semua bisnis startup itu harus melewati lembah kematian gitu ya, yang di sini banyak jatuh dan terjerumus dan nggak bisa bangkit lagi untuk terus sukses bisnisnya. Nah, kita harus bersama-sama mendampingi bisnis-bisnis atau inovasi-inovasi baru ini supaya bertahan jangka panjang lewat berbagai pendekatan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ita. Bagaimana ada hibah-hibah inkubasi bisnis tapi mungkin skala menengah ya, bukan hanya 1-2 tahun tapi mungkin untuk 3-5 tahun dan difokuskan pada misalnya pencapaian SDG. Dan juga kita mungkin perlu meningkatkan awareness kepada investor yang mungkin sama investor tidak melirik gitu ya sektor sanitasi atau tidak terlalu melirik. Saat ini investor sudah banyak melirik ke bidang persampahan dan menurut saya kita tinggal menarik mereka sedikit lagi gitu. Kalau sudah cukup banyak investor yang tertarik di bidang persampahan, mungkin kita bisa mengajak mereka untuk juga tertarik di sektor yang serupa yaitu sanitasi. Itu mungkin dari saya, Bu Wiwit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan Mbak Cindy. Ya.